والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال ايضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur banyaknya senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga sampai siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini senantiasa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat salat berjamaah di masjid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidina Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabat, pada para tabi'in, tabi'in dari Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa patuh menjalankan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa masih wasiat Allah khusus untuk diri kami pribadi dan mungkin jamaah sekalian, karena kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Di antara hal yang kita ketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang baik, yaitu Maha Adil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyikapi umat manusia kaum muslimin kalau di akhirat itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hum darajatun 'inda Allahi wallahu basirun bima ya'malun." Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-Imran ayat 63. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ahqaf ayat 16, "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka sesuai amalan-amalan mereka, sedang mereka tidak dirugikan." Ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sangat banyak yang menunjukkan bahwa derajat dan kedudukan penghuni surga itu bertingkat-tingkat. Masing-masing memiliki perbedaan atas kenikmatan surga yang mereka dapatkan. Di antara yang mengisyaratkan hal tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Hadid ayat 10, "Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum melakukan makan, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Masing-masing dari para sahabat yang berinfak untuk Islam sama-sama dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala ternyata membedakan kualitas surga antara sahabat yang berinfak sebelum melakukan kota Mekah dengan sahabat yang baru berinfak setelah melakukan kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kelompok-kelompok manusia pada hari kiamat. "Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun." Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Selain itu, golongan ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-Waqiah ayat 7 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatih, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang berzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan yang disebutkan dalam ayat ini semuanya masuk surga, namun surga yang masing-masing mereka dapatkan berbeda-beda antara golongan yang satu dengan golongan lainnya. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kata ulama tafsir, mereka yang masuk surga tanpa hisab. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Rahman, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis-jenis kenikmatan yang akan didapatkan orang-orang tersebut. Lalu setelahnya Allah juga berfirman, dan selain dari 2 surga itu ada 2 surga lain lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis-jenis kenikmatan yang mereka dapatkan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengomentari ayat dalam surah Ar-Rahman tersebut dengan mengatakan bahwa 2 surga pertama lebih utama dari surga yang disebutkan setelahnya. 2 surga yang disebutkan setelahnya adalah surga yang bagi orang yang beriman secara umum. Adapun surga yang lebih dahulu disebutkan adalah surga spesial untuk kalangan orang-orang spesial pula. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang telah kita sebutkan sangat jelas menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Oleh karena itu, kenikmatan surga yang didapat surga itu bertingkat-tingkat. Oleh karena itu, kenikmatan surga yang didapatkan oleh masing-masing penghuni surga pun bertingkat-tingkat. Tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika berbicara tentang nikmat surga, Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara golongan al-abrar dan al-muqarrabun. Dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang berbuat baik itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang engkau, dapat mengetahui pada wajah mereka gemerlapnya kenikmatan. Mereka diberi minum dari sorban mutik yang tidak memabukkan, yang tempatnya masih diberilah sebagai jaminan keasliannya. Laknya terbuat dari kasturi untuk mendapatkan yang demikian. Itu hendaknya orang berlomba. Campurannya terbuat dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut menjelaskan bahwa al-abrar adalah golongan yang mendapatkan minuman khamr yang dicampur dengan tasnim agar semakin lezat. Sementara bagi golongan al-muqarrabun, minumnya murni tasnim, seluruhnya tanpa ada campuran. Dari sini jelas menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan jenis minuman antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Masyaallah muslimin dan salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis yang juga sangat banyak menunjukkan tentang perbedaan tingkatan surga dan kenikmatannya. Di antara seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat kedudukan yang Allah menyediakannya buat para mujahid di jalan Allah, di mana jarak antara 2 derajat seperti antara langit dan bumi. Dari hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang derajatnya para mujahid di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala detail dalam membedakan antara satu mujahid dengan mujahid lainnya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa yang demikian juga berlaku bagi amalan-amalan yang lain. Bahwa sebagaimana dalam jihad surganya bertingkat-tingkat, maka demikian pula ibadah-ibadah yang lain pun bertingkat-tingkat. Dan tingkatan antara yang satu dengan yang lainnya
di antara orang yang tersebut. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya penghuni surga memandang penghuni kamar-kamar ahlul buruk dari atas mereka sebagaimana mereka memandang bintang kejora yang terbit dari timur atau barat disebabkan keutamaan di antara mereka. Inilah beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan masih banyak dalil yang lain. Tidak dapat saya sebutkan satu-satu bahwa tingkatan surga antara seorang hamba dengan seorang yang lainnya jauh berbeda, baik dari kualitas dan kuantitas kenikmatannya. Hal tersebut dikarenakan perbedaan amalan-amalan mereka semasa hidup di dunia. Barakallahu wa fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saling dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia banyak hal yang bisa kita klasifikasikan, terutama dalam masalah perekonomian, kita mampu mengklasifikasikan mana yang kaya dan mana yang miskin, serta mana yang terdepan dan mana yang terbelakang. Adapun yang akhirat, maka klasifikasinya jauh lebih besar dan lebih utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap golongan, baik golongan ini menginginkan dunia maupun golongan ini menginginkan akhirat, kami berikan anugerah dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihari. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sesungguhnya kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamanya. Karena itu menjadi sebuah kesempatan besar bagi kita semua yang masih hidup untuk banyak-banyak beramal soleh, dengan amal-amal soleh yang berkualitas, karena yang menjadi barometer di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan tingkatan balasannya adalah amal soleh seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 9, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan atas amalan-amalan mereka sedang mereka tidak dirugikan. Makanya Nabi Muhammad SAW juga memotivasi kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Di dalam sabda beliau, untuk itu bila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah surga Firdaus, karena dia adalah namanya surga dan yang paling tinggi. Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh kita untuk meminta agar yang penting bisa masuk surga meskipun di pinggiran surga ataupun di paling bawah ataupun di belakang. Tidak bisa seperti itu. Kita doakan yang maksimal untuk yang paling tinggi memiliki kita masuk surga Firdaus. Jadi Muhammad selalu memotivasi kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Kalau seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk menuju apa yang dia minta. Yang terpenting adalah jangan kita membuang-buang waktu. Membuang waktu pada perkara yang sia-sia yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Ketahuilah bahwa suatu penyesalan bagi orang-orang saleh dan orang-orang bertakwa yang sudah masuk surga pada hari kiamat kelak akan mereka menyesal, karena mereka melihat selama amal-amal di dunia kurang maksimal. Walaupun sudah dijadikan masuk surga karena melihat kawan yang saleh lebih bagus amalannya, dia tidak merasa puas. Mereka baru sadar bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan dari amal soleh mereka sangat luar biasa. Kalau saja mereka diberi kesempatan, maka pasti mereka ingin kembali ke dunia untuk selalu meningkatkan terus keimanan dan taatnya beribadah kepada Allah, mengumpulkan amal saleh untuk mendapatkan surga Firdaus. Maka dari itu manfaatkan
rezeki kita, yang bisa untuk memperbanyak perbekalan akhirat, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un bikulli majaba ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kalau sering ada bersama-sama kalau masa di berada pada kurang pada saat ketika ada bersama kalau masih sementara waktu di dalam aktifkan dari Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.